Indonesia memiliki 10,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Pendapatan devisa negara dari komoditi ini mencapai 240 triliun rupiah per tahun. Hal ini menjadikan minyak sawit sebagai penyumbang devisa kedua terbesar di Indonesia setelah minyak dan gas bumi. Dari besarnya lahan perkebunan dan hasil yang maksimal, menjadikan Indonesia sebagai nomor 1 produsen minyak sawit terbesar dunia di antara minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak lobak, minyak zaitun, dan minyak bunga matahari yang diproduksi di seluruh dunia. Apalagi selain sebagai minyak makan, minyak sawit juga dapat digunakan sebagai pengganti lemak susu dalam pembuatan susu kental manis. Juga sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik, pasta gigi, hingga bahan-bahan industri. Indonesia memang sebagai penghasil crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Oleh sebab itu, tidak perlu menuruti aturan main asing dalam menentukan standar sustainable, karena Indonesia sudah mempunyai Indonesia Sustainable Palm Oil. Perkebunan kelapa sawit telah memberi manfaat bagi hajat hidup orang banyak, sehingga dengan keunggulan kelapa sawit ini, tidaklah heran banyak tuduhan negatif terhadap komoditi sawit yang dasarnya hanya persaingan bisnis. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengcounter tuduhan oleh NGO atau LSM, baik dalam maupun luar negeri. Dalam upaya mengcounter isu negatif terhadap sawit, berikut liputan TV Cengeng dalam acara Bermartabatkah Sawit Kita pada Rabu 17 Februari 2016 lalu. Berikut hasil liputan dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir, dan anggota DPR RI, Firman Subagio. Dalam diskusi bertajuk Bermartabatkah Sawit Kita yang diadakan media perkebunan, dengan tegas Dirjen Perkebunan Gamal Nasir menyayangkan perusahaan besar yang ikut menandatangani perjanjian Indonesia Palm Oil Pledge alias IPOP, sebab aturan dalam IPOP membebani petani kelapa sawit. Kita kan harus nasionalis, undang-undang kita ada kok. Itu kan tidak berdasarkan undang-undang, tidak memakmurkan rakyat. Itu bukan bisnis to bisnis, Pak. Ya, walaupun bisnis to bisnis, dia bisnis di Indonesia. Kepentingan rakyat harus diperhatikan, sumber daya alam itu yang digunakan. Di undang-undang dasar kita kan begitu, air, bumi, dan laut untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang diketahui, dari total luas areal perkebunan kelapa sawit, mayoritas dimiliki oleh petani swadaya. Artinya jika perjanjian IPOP dilaksanakan, maka petani kelapa sawitlah yang akan terkena dampaknya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio menegaskan bahwa tuntutan untuk membubarkan IPOP sangat tepat, lantaran dianggap dapat mengganggu kesejahteraan petani. Nyata potensi tenaga kerja di sektor minyak dan gas bumi yang sekarang menjadi heboh, adanya Freeport dan sebagainya itu, ternyata minyak dan gas bumi itu penyerapan tenaga kerja kurang lebih hanya sekitar 1 juta. Sedangkan di perkelapa sawitan itu lebih daripada 5 juta, bahkan hampir 6 juta lebih. Itu belum downstreamnya. Artinya bahwa potensi penyerapan tenaga kerja di sektor sawit hulu hilirnya ini, kalau kita mau rinci secara mendalam, itu lebih daripada puluhan juta. Oleh karena itu, poin kedua ini juga dalam rangka untuk penyerapan tenaga kerja. Saya rasa ini Indonesia yang jumlah penduduk besar, tentunya padat karya ini perlu mendapatkan satu perhatian. Lebih lanjut, keberadaan IPOP yang mayoritas dikuasai perusahaan besar dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 33 Tahun 1945, di mana disebutkan dalam ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Forum Sawit Indonesia Bermartabat menolak keberadaan IPOP. Dalam diskusi bertajuk Bermartabatkah Sawit Indonesia yang diadakan media perkebunan, telah sepakat satu suara bahwa Indonesia harus menolak IPOP karena pemerintah telah memiliki sistem ISPO dalam pengembangan kelapa sawit.